Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah berikan kesehatan jasmani dan rohani kepada kita semua sehingga kita dapat hadir ke ruang yang berbahagia ini. Tidak lupa pula kita sanggup sajikan kepangkuan yang salawat dan salam, kepangkuan yang besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Wela, dan yang saya hormati Bapak Ibu pengajar praktik guru penggerak, serta yang saya hormati Bapak Ibu yang telah berhadir pada tempat yang berbahagia ini dalam acara diskusi visi prakarsa perubahan sekolah. Saya selaku moderator pembawa acara untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini. Marilah sama-sama kita membacakan Al-Fatihah di dalam hati kita. Al-Fatihah dimulai. Selesai. Baiklah, untuk acara berikutnya marilah kita dengarkan kata sambutan daripada kepala sekolah kita, yaitu Bapak Edi Mustafa. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Selawat salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati tim dari mengajar praktik yang sudah berhadir di tengah-tengah kita dalam hal pembimbingan yang akan dilaksanakan pada hari ini. Bapak Ibu yang sudah berhadir, yang saya muliakan, singkat saja, kita berharap program ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan mutu guru, meningkatkan mutu pendidikan, sehingga proses belajar mengajar di sekolah kita akan semakin membaik, sehingga hal tersebut menjadi contoh bagi kita semua demi anak-anak bangsa yang kita cintai ini. Saya selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Wela sangat berharap dan berterima kasih yang tak terhingga atas kesediaan
dan waktu untuk hadir di tengah-tengah kita dalam program ini. Dan ini merupakan suatu kebahagiaan kita semua dan harapan kita semua. Terima kasih. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah kita yang telah tidak lupa-lupanya memberikan bimbingan kepada kita, memberi arahan kepada kita agar kita selalu tidak lupa mengikuti apabila ada kegiatan pelatihan dilakukan, ya intinya untuk meningkatkan dan mengembangkan pengembangan diri kita masing-masing dalam rangka memajukan pendidikan di daerah kita. Baiklah, berikutnya kita mintakan kata-kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu pengajar praktik. Kepada Ibu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat dan bahagia. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang sudah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam ruang yang berbahagia ini. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia menuju alam kebaikan seperti yang kita rasakan saat ini. Yang terhormat Bapak Edi Mustafa selaku Kepala SMP Negeri 1 Wela, yang saya hormati Ibu Irma Suryani yang juga merupakan guru SMP 1 Wela, yang merupakan salah satu calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Aceh Barat. Dan yang saya hormati serta saya muliakan teman-teman guru, Bapak Ibu guru, serta rekan sejawat yang turut berhadir dalam acara kegiatan diskusi kita hari ini. Terima kasih Bapak Ibu Dewan Guru sudah mau bergabung bersama saya dan kuliah hari ini. Adapun perkenalkan dulu, nama saya Mardawati. Saya bertugas sebagai guru kelas di SD Negeri 14 Melabu. Saya merupakan pengajar praktik yang mendampingi Ibu Irma dalam mengikuti pendidikan program pendidikan guru penggerak. Dan kedatangan saya yang kedua kali hari ini. Setelah sebulan lalu ya melakukan pendampingan 1 ya Bu Irma. Nah untuk kali ini kedatangan saya adalah pendampingan 2 untuk Bu Irma. Adapun fokus pendampingan kita untuk sekarang adalah fasilitasi visi dan prakasa perubahan yang akan dilakukan oleh Ibu Irma nantinya. Bapak Ibu sekalian, adapun tujuan diskusi kita hari ini adalah mendiskusikan cita-cita visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Itulah tujuan kegiatan kita hari ini. Kemudian susunan acara hari ini bisa sedikit saya beritahukan. Yang pertama adalah pengantar tujuan diskusi, sudah saya sampaikan. Yang kedua, bersama CGP-nya nanti. Ruang diskusi ini langsung dipimpin oleh Ibu Irma sebagai calon guru penggerak. Nanti bersama Ibu Irma, Bapak Ibu akan dibawa untuk merumuskan kalimat rumpang, di mana nanti Bapak Ibu merumuskan kalimat rumpang berdasarkan keadaan real di lapangan, yang benar, keadaan siswanya, kebutuhan sekolahnya. Jadi itu yang diharapkan. Yang ketiga, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Dan fokus kita yang keempat, susunan kita mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Dan yang terakhir adalah penutup.
diskusi ini diharapkan merupakan menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah tempat Bapak Ibu bekerja saat ini. Sehingga saya berharap Bapak Ibu bisa turut serta aktif dalam kegiatan diskusi kita nantinya. Bu Irma, nanti hasil diskusi akan dicatat dan didokumentasi oleh Bu Irma, kemudian membuat laporan, dan laporan itu ditujukan kepada kepala sekolah dan kepada pengajar praktik. Jadi Bapak Ibu diharapkan, saya berharap kita aktif semua untuk mengikuti kegiatan visi dan prakasa perubahan yang akan disampaikan oleh Bu Irma. Dan sekali lagi terima kasih Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Dewan Guru semua telah menyambut kedatangan kami ke sekolah ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu pengajar praktik yang telah hadir ke tempat kita dan tidak lupa selalu memberikan juga nasihat kepada kita semua, serta arahan kepada kita tentang nanti bagaimana selanjutnya diskusi visi dan prakarya perubahan sekolah yang selanjutnya akan dipaparkan oleh ibu kita, itu calon guru penggerak Ibu Irma Suryani Harahap. Kepada Ibu Irma Suryani Harahap kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada semangat ya. Kita di sini diskusi Bapak Ibu, jadi jangan tegang. Kasih semangat Izinkan saya membaca sebuah pantun Bapak Ibu. Mentari senja telah tenggelam. Itu mulai. Hujan turun mulai terjatuh. Bu Alwali presentasi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah, terima kasih juga saya ucapkan kepada semua Bapak Ibu yang telah mau hadir untuk membicarakan diskusi visi sekolah kita. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia sehingga kita dapat berkumpul kembali di ruang guru ini. Seiring salam, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke zaman yang penuh peradaban yang dapat kita rasakan saat ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Mela, Ibu pengajar praktik saya, yaitu Ibu Mas, saya hormati juga seluruh Dewan Guru atau rekan-rekan kerja saya. Baik Bapak Ibu, sebelum ini ya, judul kita ya, diskusi visi dan prakarya perubahan sekolah. Sebelum saya masuk ke visi ini, saya akan membacakan sedikit. Oh ya, saya perkenalkan ini Bapak Ibu ya, ini fasilitator saya yaitu Ibu Rizky Ramawati. Itulah foto beliau. Dia belum bisa hadir ke sini karena posisi beliau di Banda Aceh ya. Dan satu lagi pengajar praktik saya yaitu Ibu Margawati yang sudah Ibu lihat langsung. Untuk hari ini adalah mendiskusikan cita-cita atau visi dan prakarya perubahan sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Ini tujuan kita berdiskusi. Nah, saya akan membacakan sedikit entah banyak ini Bapak Ibu. Puisi yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantang Nil, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Nil itu, aku mendengar lagu saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu,
Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Alessio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Alessio. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung-burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka! Pak Merdeka! Pak Merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Sekian Bapak Ibu, terima kasih. Tidur nyenyak di atas ranjang, air mengalir di kolam ikan. Presentasi saya mungkin panjang, moga nanti tetap menyenangkan. Nah, kembali Bapak Ibu, ini adalah visi. Apa itu visi, Bapak Ibu ya? Mungkin dulu kita pernah dengar atau kita pernah ditanya ya oleh guru atau orang tua atau kawan-kawan. Pertanyaan seperti ini mungkin Bapak Ibu. Kamu ingin, kalau sudah besar ingin jadi apa? Benar nggak Bapak Ibu? Atau cita-cita kamu apa setelah nanti besar? Ada nggak Bapak Ibu ya? Pasti ada. Mungkin jawaban kita pada saat itu, saya ingin menjadi presiden, saya ingin menjadi dokter, saya ingin menjadi perawat, saya menjadi polisi, dan sebagainya. Nah, dari sini Bapak Ibu, visi. Ini kita visi berbicara visi di sekolah. Tapi kalau yang tadi itu visi sendiri ya, kena cita-cita. Nah, visi itu ibaratnya Bapak Ibu impian. Benar nggak impian? Impian kita ketika kita tanya sekarang. Kalau Pak Arya, saya tanya, apa yang ke depan ini yang ingin Bapak capai? Apa ya? Atau cita-cita Bapak ini apa? Atau hanya sampai di sini ya? Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Arya Fajana Nugraha. Di sini saya akan memaparkan suatu visi atau impian. Impian saya adalah yang utama sekarang untuk membahagiakan kedua orang tua, baik orang tua saya sendiri maupun orang tua dari pihak istri, dua orang tua. Dan cita-cita saya adalah membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan amin. Nah, dengan penuh rasa syukur. Sekian itulah visi dan cita-cita Arya. Semoga terwujud. Amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, benar nggak Bapak Ibu? Pasti kita semua memimpikan seperti itu ya. Nah, itu tadi termasuk dalam impian, itu termasuk visi kita. Yang kedua, mungkin visi itu bisa dikatakan sebagai harapan. Harapan kita ke depannya bagaimana? Apakah kita mau seperti ini atau mau berubah seperti apa? Ada yang mau berubah atau masih seperti ini? Berubah ya Bapak Ibu ya. Karena nggak mau lah kita seperti ini terus ya. Dan selanjutnya visi itu bisa dikatakan doa Bapak Ibu. Doa kita ketika ini, ya Allah mungkin ya kedepannya saya ingin menjadi misalnya orang kaya gitu ya.
orang kaya banyak uang, banyak mobil, seperti itu. Kan doa termasuk Bapak Ibu. Jadi kita harus ada usaha ya. Dengan berdoa kita usaha. Nah, visi itu bisa dikatakan juga gambaran masa depan kita. Gambaran ke depan kita. Apa kita mau berubah atau mau stuck di situ aja seperti itu. Itulah dikatakan visi. Nah, visi akan berpengaruh pada daya kerja. Benar nggak Bapak Ibu? Benar ya? Nah, di sini ada contoh Bapak Ibu. Ada 3 tukang batu bata. 3 tukang batu bata. 1 tukang batu bata memasang batu bata tugasnya Bapak Ibu. Tukang kedua dia memasang batu bata juga. Dan tukang ketiga juga memasang batu bata. Ketiganya sama Bapak Ibu. Pekerjaannya, aktivitas, bayarannya juga sama. Tapi karena perbedaannya bayarannya ya. Tapi kalau kerjaan, aktivitas itu sama. Nah, kalau kita tanya Bapak Ibu pada tukang pertama, kita tanya sedang mengerjakan apa? Mungkin dia akan jawab, saya sedang memasang batu bata. Ya, itu untuk tukang pertama. Tukang yang kedua, kalau kita tanya, Bapak sedang mengerjakan apa? Maka mungkin dia akan menjawab, saya sedang membangun tembok. Itu tukang kedua. Dan tukang ketiga kalau kita tanya, saya sedang membangun rumah. Berarti mereka bermacam 3 orang itu mempunyai visi-visi yang berbeda-beda Bapak Ibu ya. 1 hanya membuat batu bata, 2 hanya membangun tembok, ketiga visinya sangat tinggi, yaitu sedang membangun rumah yang indah. Nah, dari situ Bapak Ibu kita bisa lihat visi itu tukangnya sama, pekerjaannya sama, namun mempunyai visi yang berbeda. Dan kita yakin Bapak Ibu dan percaya cara mereka bekerja dan hasilnya juga akan berbeda. Sama seperti kita Bapak Ibu. Kita sama-sama guru, benar nggak? Benar. Nah, bagaimana? Apa kita mau seperti ini atau mau seperti tukang bata yang nomor 1 atau tukang 2 atau yang ketiga? Ya, mantap Bu Sadi. Yang ketiga ya kan? Bagaimana tuh? Jadi bagaimana caranya agar kita bisa beranjak ke tukang ke nomor 3? Nah, itu usaha kita. Seperti tadi visi kita, impian kita, doa kita, harapan kita. Ini sama ya. Walaupun pekerjaannya sama, tapi impian dan harapan akan masa depan kita berbeda-beda. Saya dengan Pak Arya, dengan Pak Amri, dengan Pak Halim, Bu Penny juga pasti berbeda-beda. Seperti itu. Saya mungkin nanti lagi sekarang impian saya ingin membangun rumah. Pak Halim mungkin nanti supaya SK-nya keluar. Bu Marwati belum tahu lagi kita impiannya, belum diinikan. Nah, di sini Bapak Ibu akan saya bagikan. Sebelum kita membuat visi, kita harus tahu dulu cita-cita kita kepada siswa. Ini visi kita tujukan untuk siswa Bapak Ibu ya. Untuk siswa kita, jadi kita akan membicarakan tentang yang namanya kalimat rumpang. Dari sini nanti akan timbullah terjadinya visi dari kalimat-kalimat yang akan kita buat ini. Nah, saya akan karena ramai, saya akan bagi aja dengan kelompok ya Bapak Ibu ya. Hitungan 1, 2, 3. Berarti posisinya di kelompok 1. Kalau nomor 2 di kelompok 2 dan kelompok 3. Baik, dari Ibu Cututi 1, dia 2. Ibu Ani 3, Ibu Arida 4, Bu Winnie 1, Pak Amri 2. Pak Amri ingat ya nomornya ya. Bu Marwati 3, Ibu Rosnaita 4, Bu Yusmi 1, Bu Husnul 2, Bu Epi ikut? Ikut 3, Bu Sakti 4, Bu Penny 1, Pak Halin 2, Bu Lisawa Bu Lisawa 3 ya, Bu Aidia 4. Sekarang silakan di kelompoknya. Saya berapa tadi Bu? 3. Dua, cowok ya. Nomor 3 Kumar. Yang nomor 3 dekat ke kami ya. Yang kedua. Ini yang kedua.
Apa tuh jawabannya? Bisa diletakkan. Waktu nggak lama ya Bapak Ibu ya. Disambung aja Pak. Sambung aja. Sama ya. Di pertanyaan pertama di situ diminta kita memimpikan murid-murid yang bagaimana Bapak Ibu? Apa yang kita mimpikan kepada murid-murid kita? Yang kedua, kita percaya bahwa murid kita adalah kita mempercayai bahwa murid kita seperti apa. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa untuk siswa kita? Kita utamakan apa? Baru yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa itu. Yang kelima, kita warga sekolah ini yakin untuk kita yakin untuk warga ini apa? Dan keenam, kita dalam warga sekolah paham bahwa bagaimana? Baby kelompok berapa? Kelompok 3. Siap Baby? Mantap kali. Kelompok 3 sudah selesai Bapak Ibu. Ayo semangat sedikit Bapak Ibu. Satu aja bukan? Iya, nanti dibacakan Bapak Ibu ya hasilnya ya. Nanti saya meminta kepada perwakilan kelompok untuk membacakan hasilnya ya. Sudah Bapak Ibu? Gimana? Sudah. Kelompok Tarian kelompok berapa tadi? Yang kedua. Kedua. Anda bisa? Insya Allah. Oke. Sarah Aulia. Dokter.
Letak. Cara nak amak silih. Oke, kelompok 2 sudah selesai, jadi sementara kelompok yang lain silakan mendengarkan hasil dari kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk ke depan. Dibacakan aja apa yang Kemana depan lu? yang kelompok lain silakan didengarkan hasil diskusi dari kelompok 2 tentang kalimat rupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih diberi kesehatan, kesegaran, dan kita dapat mengikuti proses diskusi dengan Bu Irma. Kami dari kelompok 2 tadi ada sedikit tukar pendapat, yaitu tentang di sini ada beberapa. Yang pertama yaitu saya memimpikan murid-murid yang, jadi kami memimpikan murid-murid yang aktif dan kreatif. Itu adalah tujuan visi dari kami sebagai pendidik. Yang kedua yaitu sekolah saya percaya bahwa murid adalah anak-anak yang mempunyai bakat yang harus dibina, yaitu sesuai dengan bakatnya masing-masing dan harus kita bina. Yang ketiga yaitu sekolah saya mengutamakan peserta didik. Di sekolah kita yaitu yang kita utamakan adalah peserta didik. Yang keempat adalah murid di sekolah saya sadar betul bahwa belajar adalah kewajiban. Yang kelima, guru di sekolah saya yakin untuk mendidik peserta didik menjadi pelajar sejati, pembelajaran sejati. Yang kelima, guru di sekolah saya paham bahwa peserta didik adalah masa depan bangsa. Itu saja dari kami kelompok 2. Lebih dan kurang kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dari kelompok 2. Sekarang perwakilan dari kelompok 1. Oke, silakan Bu. Gitu lah, kan? Harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya mewakili untuk membaca hasil kerja kelompok kami. Pertama, kami memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, sopan santun dalam belajar sehari-hari di sekolah maupun di rumah dengan orang tuanya. Kedua, kami percaya bahwa murid adalah anak yang memiliki karakter yang baik, kecuali pengaruh dari lingkungan yang menyebabkan karakter anak-anak kita bisa berubah. Ketiga, saya mengutamakan pendidikan adalah berubah di bidang pendidikan karakter. Kemudian selanjutnya saya sadar bahwa siswa itu berada di sekolah untuk mendapatkan ilmu yang baik, pendidikan pelajaran yang layak, dan budi pekerti yang baik. Kemudian selanjutnya guru sekolah kami yakin untuk dapat menumbuhkan dan membimbing siswa kami agar lebih baik dalam proses belajar maupun akhlaknya. Selanjutnya
Kami guru di sekolah paham bahwa setiap anak memiliki dan kemampuan yang berbeda-beda menurut karakter dan akhlak siswa tersebut. Kita tugasnya memperbaiki. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kelompok 4. Hasilnya begitu bagus. Ada lagi? Kelompok dari 3 atau? Kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 1 maju. Ayo ikut ini. Oh, boleh? Boleh di bangku situ penny ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 1 yang cantik-cantik. Yang pertama, kami memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia dan sopan santun. Kedua, sekolah kami percaya bahwa murid adalah generasi penerus, mempunyai keunikan masing-masing yang harus digali. Ketiga, sekolah kami mengutamakan kedisiplinan dan pendidikan karakter. Keempat, murid di sekolah kami sadar betul bahwa belajar adalah hal yang utama. Kelima, guru di sekolah kami yakin untuk murid di sekolah adalah aset bangsa. Dan keenam, guru di sekolah saya paham bahwa pengembangan karakter potensi siswa secara optimal dengan cara menciptakan lingkungan belajar yang berpusat pada murid. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya kelompok 1. Selanjutnya terakhir kelompok 3. Boleh mau maju atau mau di situ boleh Bu Evi? Ya, di kursi aja. Di kursi saja. Boleh berdiri di situ juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marwati dari perwakilan kelompok 3. Kami di sini membacakan hasil diskusi kami, mungkin sama dengan kawan-kawan yang lain. Yang pertama, saya memimpikan murid-murid yang yaitu belajar dengan yang gembira dan mandiri. Karena kan kalau tidak gembira, kalau gugup berarti siswanya kan jadi tidak gembira, jadi kalau gurunya tegas jadi menjadi gugup. Jadi kita dalam mengajar harus gembira biar senang anak-anak sama kita. Kemudian kreatif, inovatif dan juga bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian sekolah saya percaya bahwa murid adalah yaitu aset bangsa seperti yang dikatakan teman-teman yang lain. Karena siswa itu adalah aset bangsa. Supaya kita mendidik siswa kita menjadi karakter yang baik, harus dijaga dan dikembangkan sesuai dengan potensinya. Kemudian sekolah saya mengutamakan pengembangan karakter baik pada anak serta menciptakan lingkungan yang ramah pada anak atau murid. Kemudian murid di sekolah saya sadar betul bahwa siswa ini semua ini pintar, cuma kita pintarnya beda-beda. Kemudian guru di sekolah saya yakin untuk mengembangkan potensi murid secara optimal. Kemudian kolaboratif, inovatif dan berpihak pada murid. Kemudian guru di sekolah saya paham bahwa siswa memiliki keunikan tersendiri. Siswa itu memiliki
prestasi atau kepribadian yang unik gitu. Sekian dari kelompok kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi dari kelompok satu tiga yang telah memberikan hasil diskusi tentang kalimat rumpang. Dari sini Bapak Ibu, setelah kita melihat mengisi kalimat rumpang, di sini sudah begitu bagus-bagus sekali ya, memimpikan siswanya yang aktif, kreatif, berakhlak mulia, sopan santun. Ada lagi belajar dengan riang, seperti itu. Itu yang kita mimpikan Bapak Ibu. Berarti dari sekarang setidaknya harus kita wujudkan Bapak Ibu ya. Karena sekarang pembelajaran yang berpusat pada murid. Murid segalanya, murid paling depan. Kita hanya menuntun Bapak Ibu. Di situ setelah itu saya lihat bahwa sekolah saya percaya bahwa anak-anak mempunyai bakat, benar bakatnya masing-masing, generasi penerus, ya, anak-anak yang memiliki karakter, benar sekali, dan ada termasuk aset. Nah, setelah itu Bapak Ibu sudah mengisi semua dari kalimat rumpang. Selanjutnya, nah ini yang namanya visi Bapak Ibu. Ini dari visi merupakan pandangan Bapak Ibu atau wawasan ke depan yang dijadikan cita-cita kita, inspirasi kita, motivasi dan kekuatan bersama warga sekolah mengenai wujud sekolah pada masa yang akan datang. Itu visi Bapak Ibu. Dan dalam perumusan visi Bapak Ibu, kita harus mengetahui juga Bapak Ibu ya, visi itu tidak langsung lahir secara otomatis. Dan selama ini kalau visi kita di sekolah, kita hanya menerima Bapak Ibu ya, menerima dari warisan-warisan. Kita belum pernah mencoba bagaimana atau kita mungkin belum melihat cara pembuatan visi seperti apa. Salah satunya seperti ini Bu. Perumusan visi itu kalimat-kalimat yang menggunakan kata bermakna kuat. Mungkin di sini sudah ada sebagian Bapak Ibu. Dan mempunyai kata kerja. Visi itu awalnya harus ada kata kerja Bapak Ibu. Baru spesifik berorientasi masa depan. Visinya harus sesuai dengan masa sekarang Bapak Ibu. Jangan visi kita masih visi yang masa zaman atau kolonial kita bilang Bapak. Tapi sekarang harus visi yang sesuai dengan pelajaran profil Pancasila. Dan menekan potensi yang ada sehingga khas menggambarkan murid dan sekolah dalam konteks yang sesuai dengan kenyataan Bapak Ibu masing-masing. Itu cara perumusan membuat visi Bapak Ibu. Nah, yang tadi kalimat rumpang kira-kira ada nggak di situ? Udah spesifik kah? Bermakna kuat kah kata-katanya? Sudah ada Bapak Ibu ya? Sudah ada ya. Selanjutnya, bagaimana seharusnya visi sekolah dibuat Bapak Ibu? Visi di sekolah dibuat bersama-sama. Nah, seperti inilah Bapak Ibu, kita buat bersama-sama bersama warga sekolah. Kalau bisa pun ada orang tua, komite dan lain-lainnya. Tapi untuk sementara nanti mungkin kita akan buat visi kita sesuai dengan di raker ya Pak ya, rapat kerja tahunan. Biasanya seperti itu visinya. Tapi sekarang kita hanya membuat gambaran saja. Baru visi dibuat berdasarkan impian bersama Bapak Ibu. Seperti tadi, inilah impian kita semua. Kita ingin menjadi apa siswa kita, sekolah kita menjadi apa, seperti itu. Inilah impian yang telah Bapak Ibu tuangkan di dalam kalimat rumpang. Visi dibuat dengan mengedepankan kebutuhan siswa. Jadi inilah sekarang Bapak Ibu. Sekarang sekolah semua siswa yang duluan di depan. Kebutuhan siswa yang harus kita duluankan. Dan kita harus berpihak pada siswa. Tidak lagi siswa berpihak pada guru, tapi kita harus mengedepankan siswa. Visi hendaknya relevan dengan perkembangan dan tantangan zaman. Nah, mungkin nanti ketika kita lihat visi kita, Bapak ini ya, mohon maaf ya, visi kita nanti mungkin bisa kita rubah atau kita tambahi atau bagaimana nanti kesepakatan kita bersama-sama. Tapi tidak harus sekarang Bapak. Nah, ini yang saya bilang tadi, visi juga harus dengan kita profil pelajar Pancasila. Ini sekilas Bapak Ibu ya tentang profil pelajar Pancasila saya ungkap. Nanti di sini nanti ada lagi satu lagi kegiatan yaitu webinar.
saya akan menjelaskan lebih dalam lagi tentang pelajar Pancasila. Di profil pelajar Pancasila ini ada 6 Bapak Ibu yang harus kita lihat. Beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, tadi ada ya di kalimat umpang ya. Kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, siswa itu harus kreatif, bernalar kritis, mandiri. Itu dari profil pelajar Pancasila. Dari sinilah nanti ya, visi kita masukkan di profil pelajar Pancasila ini. Profil pelajar Pancasila bergunanya untuk apa Bapak Ibu? Untuk menerjemahkan tujuan visi pendidikan ke dalam format yang lebih mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Menjadi kompas Bapak Ibu. Profil pelajar Pancasila ini menjadi kompas bagi kita pendidik dan pelajar Indonesia. Dan tujuan akhir segala pembelajaran program kegiatan di satuan pendidikan, yaitu pelajar Pancasila. Di sini kita harus lihat, kita tidak boleh keluar dari jalur pelajar Pancasila untuk sekarang, zaman sekarang. Nah ini Bapak Ibu, saya perlihatkan visi kita yang tadi kita foto di sana. Ini visi kita: berprestasi, berbudaya, didasari IMTAK dan IMTEK serta berwawasan lingkungan. Keren Bapak Ibu ya? Keren. Iya Bu. Iya Bu, yang terpangkat. Iya Bu. Nah, jadi kira-kira tadi setelah kita lihat visi kita Bapak Ibu, setelah saya tadi tampakkan tentang perumusan atau tata cara pembuatan visi, sudah sesuai nggak visi kita? Atau mungkin Bapak Ibu harus ada kita tambahkan? Atau kita bagaimana Bapak Ibu? Gimana Bapak Ibu? Ada pendapat? Sedikit mungkin saya tambahkan ya. Kita di sini bukan merubah visi yang sudah ada. Mungkin sedikit saya beri masukan saja. Kita di sini bukan merubah visinya, tetapi berdasarkan penjelasan Bu Irma tadi, kalau memang itu sudah cocok, oke, kita bungkus. Tapi berdasarkan tadi kira-kira sesuaikah? Paling kita merevisi. Sekali lagi bukan merubah, tapi merevisi. Mungkinkah tadi katanya menggunakan kata kerja, harus ada audiennya. Kira-kira seperti di depan, sudahkah termasuk 2 item itu? Terima kasih Ibu. Mana Bapak Ibu? Ini pertanyaan saya Bapak Ibu. Tadi sudah mungkin disampaikan. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid yang tadi kita buat Bapak Ibu? Ya kan? Nah, jawab dalam hati boleh atau dikeluarkan boleh. Adakah yang ingin disesuaikan atau ditambah dari visi sekolah kita? Boleh. Yang tadi visi tadi itu sesuai nggak? Yang Ibu bacakan tadi itu sesuai tidak dengan ini? Kalimat rumpang tadi Bu ya? Kalimat rumpang tadi sesuai tidak? Kira-kira? Sudah sesuai. Sudah sesuai? Mencerminkan profil pelajar Dari katanya sudah masuk semua ke situ. Coba visinya. Nah, mencerminkan profil pelajar Pancasila tidak ya? Gimana? Berbudaya, Berprestasi, kita masuk ke kreatif, karakter dunia. Karakter. budaya. Menggunakan kata kerja awalnya. Apakah sudah mempunyai kata kerja Bapak Ibu? Kata kerja. Misalnya pengantar, kalimat pengantar. Kata pengantar, mana guru bahasa Indonesia? Ayo, mana guru bahasa Indonesia? Gimana? Divisi kita sudah menggunakan kata kerja? Sudah. Berprestasi, berbudaya. Kalimat pengantar awalnya. Kan ada Bu Irma jelaskan tadi misalnya ada kan berbentuk slogan. Slogan kan gitu ya? Bagaimana slogan? Langsung ke intinya kan? Kalau slogannya itu bahasa Indonesia, benar kan? Visi kita ini kan sudah mencerminkan seperti itu. Apakah kita punya ini berbentuk slogan atau apa? Apakah sudah ada kata kerjanya? Kata penunjuk awal kata kerjanya sudah belum? Kira-kira misalnya kita menunjukkan harus ada audiennya, generasi yang berprestasi, berbudaya, Budaya sudah. terus didasari IMTAK dan IPTEK serta
berwawasan lingkungan. Ini sudah cantik kan? Iya, bagus Tapi ya. masih berbentuk dalam kata Slogan. Tidak ada penunjuknya. Tidak ada kata kerjanya. Ya. Hanya sekedar masukannya, Bapak ya. Iya. Maksudnya karena kan dari ini langsung ke intinya. Kalau Iya. ada beberapa tata cara penyusunan fisika, salah satu yang kita ingat ya, yang paling atas ya, ada menggunakan kata pengantar, kerja, kata kerja, menciptakan, terus ada audiennya. Di sini audien ada tidak? Belum. Ya, tidak ada. Kalimat pengantar untuk menyatakan berprestasi ada tidak? Tidak. Siapa ini kita buat? Menciptakan siswa. Iya. Jadi kalimat kata kerjanya apa? Mau mewujudkan atau terwujudnya tergantung bahasa Indonesia nanti maka Ya, guru bahasa Indonesia nanti ada 2 ini, Bu. mewujudkan generasi atau mewujudkan siswa yang berdaya berdasarkan intan serta berwawasan lingkungan. Oke, paham Bapak Ibu ya? Ya, paham. Nanti kalau memang ini nanti kami revisi mungkin atau gimana Bapak Ibu ya. Kata revisinya itu Iya. disepakati. Oh gitu. Berarti Rapat dulu. rapat secara ini, tapi belum ini ya. Bagaimana? Apa yang akan kita tambah? Itu kita tambah Awalnya. awalnya sebagai pengantar di situ ada objeknya kita tambah di situ. Contohnya Bu Epi, awalnya pertama. misalnya kita membuat visi sekolah, ini kan bukan namanya merubah, itu sudah bagus, sudah bagus ya, sudah ada. Ini di mana kita harus ada awalannya pengantar seperti Ibu bilang tadi, contoh kalimatnya, misalnya terwujudnya siswa yang berprestasi, berbudaya, didasari intak dan intek, serta berwawasan yang luas atau boleh juga berwawasan lingkungan. Ya. Jadi ada objeknya langsung tertera di situ, dan kata kerja juga ada tindakannya. Mana yang lainnya? Setuju? Untuk ini masukan. Iya, Sebelumnya, ini kan berwawasan lingkungan kan. Ini masukan. Coba tambah mungkin dalam bermasyarakat atau mana. Ini kan lingkungan tuh dalam lingkungan sekolah aja atau di luar gitu kan. Kira-kira bahasanya gimana Bapak? Bisa ditanyai? Jadi nyambung aja dari ini di Iya, ujungnya. Berprestasi dan berbudaya didasari intak dan intek berdasarkan beserta berwawasan lingkungan dan bermasyarakat. Jadi nggak Catat Bu Epi ya. Ya, di lingkungan luar nggak ada. cetak. Sudah ada 2 penambahan. Ada yang ingin menambah? Atau yang mengasih pendapat? Sudah Bapak Ibu? Sudah Pak Alim? Berarti kami. Mantap Pak Alim. Sudah bisa berarti kira-kira kalau disuruh buat visi ya Pak Alim kan? Dah, itu tadi visi sekolah Bapak Ibu. Salah ini. Nah, ini visi saya. Visi saya yang selama 2 bulan saya pelajari dan saya dapatkan dari pengajar praktik saya dan fasilitator saya. Nah, visi saya mewujudkan kata kerja saya. Saya ingin mewujudkan Bapak Ibu, mewujudkan generasi tangguh yang berakhlak, mandiri, inovatif, kreatif dan berwawasan global. Itu visi saya Bapak Ibu. Semoga berhasil Bapak Ibu. Tapi ini berhasilnya harus ada kerjasama dari Bapak Ibu guru. Dukungan ya Bu ya? Iya. Kalau tanpa dukungan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, Bu Irma tidak akan bisa tampil prima seperti yang kita lihat hari ini kan luar biasa pokoknya. Jadi dukungan tetap perlu dari Bapak Ibu teman-teman semua. Iya. Memang harus Ibu ya. Harus itu Harus. kemarin berwawasan lingkungan, sekarang berwawasan global. Iya. Lebih meluas. Iya, kadang-kadang mengikuti sekali zaman sekarang. Kita harus mengikuti zaman sekarang ini. Karena zaman sekarang udah intek gitu, ya teknologi namanya. Iya. Nah itu contoh visi saya Bapak Ibu. Nah ini yang tadi saya bilang, visi saya akan berhasil apabila ada dukungan Bapak Ibu, kepala sekolah dan warga sekolah lainnya. Dan dalam membuat visi, guru penggerak dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif dan menggunakan alur baja. Di IA ini nanti akan saya jelaskan di webinar selanjutnya.
Nah, apa itu prakasa perubahan? Prakasa perubahan itu adalah inisiatif yang mengajak melakukan sesuatu untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi hal baik yang sudah ada di sekolah, mempertahankan hal baik tersebut. Berarti kita harus pertama mengidentifikasi hal-hal yang baik di sekolah dan kita harus mempertahankannya, Bapak Ibu. Dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik. IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Nah, prakasa perubahan itu disebut dengan Bagja, Bapak Ibu. Bagja. B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Di sini saya buat contoh prakasa perubahan saya, Bapak Ibu, yang dilihat tadi dari visi tadi. Dari visi kita buat prakasa perubahan, Bapak Ibu. Contohnya seperti ini. Mari meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Ini yang paling awal nanti saya lakukan. Saya mengajak dalam prakasa perubahan, kata ajakan, Bapak Ibu ya. Salah satunya harus ada kata ajakan. Mari atau ayo. Mari meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Ini kemungkinan akan kita, Bapak ya, akan kita lakukan, Bapak ya, tentang kelas digital, Bapak ya. Nah, ini cara alurnya ya, Bapak Ibu, untuk membuat alur Bagja. Dari visi kita buat ke alur Bagja. Ini ada buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Nah, tadi ini dari prakasa perubahan. Di situ pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi? Jawabannya, tindakan yang akan kita lakukan yaitu Bapak Ibu melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, mencari referensi dan praktik baik tentang meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta, mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. Jadi untuk di kelas 1 nanti Bapak Ibu, kita harus melakukan ini, sejauh ini, asesmen diagnostik. Kita mengambil siswa kita dulu mengambil penilaiannya ya. Kita harus menentukan dulu tesnya, seperti itu. Kita nggak boleh langsung masuk nggak seperti itu, Bapak. Tapi kita harus tentukan dulu siswa itu. Ya, itu tugas kita. Karena kita sekarang sudah posisi di kelas 7 mandiri berubah ya. Kurikulum Merdeka Belajar yaitu mandiri berubah, bukan Merdeka Belajar. Kita ambil yang nomor 2. Jadi siapa nanti yang kelas di kelas 7 harus melakukan ya, asesmen ini. Selanjutnya, yang A, ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapa guru yang ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas? Pertanyaan kedua, teknologi pembelajaran apa yang saja yang digunakan? Bagaimana memilih media teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa? Jawabannya atau tindakannya, mencari referensi tentang tokoh guru yang ahli di bidang teknologi. Di sini bisa kita manfaatkan guru kita juga di sini, bisa juga kita panggil guru lain. Misalnya tidak ada yang ahli dalam teknologi di sekolah kita, Bapak Ibu. Baru mencari referensi berupa media teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Itu yang ambil pelajaran, yang bagiannya yang di posisi A. Selanjutnya gali mimpi. Gali mimpi pertanyaannya Bapak Ibu, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Ini seperti ambil kita membuat PTK Bapak Ibu ya. Pertanyaannya Bu ya. Seperti itu. Baru bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada guru mata pelajaran lainnya? Nah, yang ketiga, apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan mengimasi profil pelajar Pancasila? Tindakannya atau jawabannya, membuat lembar observasi dengan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Kedua, melakukan kolaborasi melalui tim teacher untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi.
Ketiga, mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang kompeten tentang hal tersebut. Dia jabarkan rencana. Pertanyaannya Bapak Ibu, apa langkah-langkah untuk membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Dan bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas? Tindakannya, membuat perangkat pembelajaran LKPD dan instrumen penilaian yang tepat, mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai karakteristik peserta didik, dan pemberian reward pada peserta didik yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar yang tinggi. A. Atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalan kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Jawabannya, tindakannya membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi yang bervariasi tiap minggunya. Terakhir Bapak Ibu. Terima kasih, salam dan bahagia. Oke Bapak Ibu, demikian tadi hasil diskusi kita. Mungkin ada saya pulangkan ke atau ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Udah paham semua, mantap. Kesimpulan akhir Bu Irma. Kesimpulan. Oke, sebelum karena tidak ada yang tanya, bisa nggak tanya ya? Terima kasih kepada pemateri. Saya cuma ingin melihat bagaimana contoh asesmen dialogiknya bisa dipraktekkan untuk di depan kami, bisa ambil misalnya siswa ini bisa dicontohkan kepada guru-guru ini. Terima kasih. Oke, baik, pertanyaan Bu, sangat baik. Untuk cara awal kita mempraktekannya, awal sebenarnya kita Bapak Ibu kitanya ada apa namanya Bu? Instrumen kita buat dulu. Tes awal. Tes awal. Oke, post test pretest. Seperti itu Bu. Kita ambil berapa soal dulu, kita buat di rumah, baru kita bagikan ke siswa-siswa kita. Nanti di situ, setelah itu kita ambil kan, kita lihat jawaban-jawaban masing-masing. Begitu. Dan setelah itu nanti kita tanya juga apa yang kamu inginkan atau apa yang kamu suka. Misalnya saya suka gambar Bu, nanti kita tulis. Tapi bukan harus mereka olahraga, enggak Bapak Ibu. Tetap belajar semuanya kita. Ya, kemana bakat dia? Nanti kita arahkan dia ke situ. Nanti dia ada namanya project ya, B5, nanti dia ke situ dia. Nanti kita arahkan. Itu nanti jauh lagi itu. Nanti kita hajimin. Oke. Dasar saja. Iya, Tapi kalau asesmen diagnostik ini tidak mesti kita kumpul mereka. Memang kita yang biasa juga. Iya. Ya kita tahu awal masuk kita kan belum kenal tuh muridnya. Biar kita tahu, oh anak ini P-nya seperti ini. Oh yang di sudut sana tipenya main-main doang. Kita punya langkah ketika mengajar itu. Oh karena dia main-main, maka kita bersama dulu di depan. Kan kita punya strategi nantinya kan. Oh ini anak matanya agak kaburan. Bapak Ibu yang siapa yang bisa merefleksi atau memberikan kesimpulan hasil diskusi kita? Silakan Bu Epi. Ya, dari awal. Bagaimana dari awal? Dari sini aja ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Irma, sangat luar biasa pada hari ini memaparkan materi terkait diskusi visi perubahan sekolah ya. Dimana pada hari ini kita mendapat begitu banyak pengetahuan dan kita juga bisa sharing dalam intinya dalam membuat visi, bagaimana cara menyusun dan merancang visi yang baik. Dimana tadi Ibu Irma sudah menyampaikannya cara menyusun visi dan misi yang baik, dan banyak hal juga yang kami dapatkan, yaitu tentang apa tadi Bagja
bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan menggunakan tahapan Bakja, itu sekolah yang kita hadapi di sekolah. Kemudian ada juga disampaikannya juga tentang pendekatan inquiry ya, apresiasi inquiry apresiasi. Nah, dimana dari kita dengar tadi, kita sebenarnya menginginkan impian kita, harapan kita terhadap sekolah kita, yaitu menginginkan siswa murid kita yang memiliki akhlak yang mulia, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berprofil pelajar Pancasila. Yang masuk keduanya semuanya itu inovatif, kreatif, ya, berwawasan yang luas, gotong royong, mandiri, dan kolaboratif. Itu yang harapan kita semuanya. Dan juga kami mendapat ilmu dari tadi, yaitu mungkin sebelumnya sudah kita belajar semuanya tentang tes diagnostis ya. Nah, di sini tes diagnostis ini dimananya di awal tahun ajaran baru kita sudah harus melaksanakannya. Itu setiap pribadi guru, setiap kita guru memang harus menjalankannya. Dimana tes itu kita buat untuk apa? Untuk kita mengetahui tingkat kelemahan ataupun kekuatan pada diri murid terhadap mata pelajaran. Tidak mesti harus bakatnya, tidak harus mesti minatnya, itu tidak mesti. Ya, namun itu tetap kita lakukan. Untuk apa? Supaya kita bisa melakukan tindak lanjut ke depan. Apa sih yang akan kita lakukan ke depan terhadap siswa kita? Supaya ada perubahan. Oh, siswanya tingkat pengetahuan tingkat ini. Jadi kita bisa melakukannya hal yang terbaik terhadap siswa. Dan kita juga sebagai guru juga tidak hanya berfokus pada kita. Sekarang semua sudah berpusat pada siswa. Intinya sesuai dengan kebutuhan siswa. Apa sih yang dibutuhkan siswa di kelas kita? Nah, itu intinya kebutuhan di sini, siswanya butuhnya apa sekarang? Misalnya dia belajar. Kalau dia belajar di sekolah, kalau kadang ada seberapa anak gayanya belajar tidak hanya mendengar, mungkin dia bisa melalui bermain. Nah, sementara di sini kita menggunakan metode bermain, gitu. Menceramah. Nah, jadi kita gunakanlah metode bermain, sesuaikan dengan kebutuhan si anak itu. Ini dari saya, Bu Irma. Mungkin ada tambahan dari teman yang lain. Ada yang lain mungkin ditambahkan. Ini saja dari saya. Saya akhiri, ini sangat cukup luar biasa dari Bu Irma ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih BP yang telah memberikan kesimpulan atau refleksi pada pertemuan kita kali ini. Sudah, ada lagi yang ingin memberikan? Ibu Cut? Enggak ada, oke. Nah, jadi saya tambahkan lagi ya Bapak Ibu tentang yang hasil refleksi Ibu Epi. Saya simpulkan tadi Bu Epi tentang siswa, saya tentang kesimpulan tentang visinya. Dalam mewujudkan visi Bapak Ibu diperlukan komitmen dan kerja gotong royong dari semua pihak, yaitu guru, peserta didik, pemangku pendidikan serta orang tua. Semua pihak tersebut harus mampu tergerak, bergerak, dan menggerakkan semua kalangan di sekitarnya dalam mendukung visi tersebut. Selain komitmen dan gotong royong dari semua pihak tadi, diperlukan juga adanya prakarsa perubahan, Bapak Ibu. Prakarsa perubahan ini nantinya akan menjadi penting terjadinya transformasi pendidikan. Prakarsa perubahan sendiri memiliki 3 elemen penting yang terdiri dari inisiatif perubahan, pemimpin, dan pengikut. Itulah kesimpulan kita kali ini, Bapak Ibu. Sebelumnya saya kasih lagi satu pantun. Ibu Bapak jawabnya mantap ya. Yes. Mantap ya. Nonton TV sambil bernyanyi. Bawa kakak juga kecapi. Niat hati hanya ingin berbagi. Mantap. Jika ada yang salah, I'm sorry. Oke, Bapak Ibu, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, Bapak Ibu, sedikit saya menyampaikan yang terakhir. Sebelumnya terima kasih Bu Irma, keren ya, keren sangat Bu Irma, alhamdulillah luar biasa.
Bu Irma ini. Untuk penampilan hari ini, terima kasih kepada Bu Irma dan juga terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah sudah mendukung kegiatan kita hari ini dengan sangat luar biasa. Dan yang lebih penting lagi, terima kasih yang tiada terhingga kepada Bapak Ibu Dewan Guru. Saya merasa sangat beruntung dapat hadir hari ini di sini bertemu dengan Bapak Ibu guru hebat semua dari SMP Negeri 1 Waila. Dan alhamdulillah kesan baik bisa menjadi pengalaman tidak hanya untuk Bu Irma, tapi untuk saya pribadi bertemu dengan orang-orang hebat, Bapak Kepala Sekolah yang luar biasa baik. Terima kasih Bapak sudah menyambut kedatangan kami dengan sangat baik. Dan saya merasa nyaman datang ke sekolah ini. Dan juga saya berharap tidak akan pernah bosan, mungkin selama sampai November ya Bu ya. Saya setiap akhir bulan atau setiap bulannya akan kemari mengunjungi Bu Irma. Jadi besar harapan, tetap berharap minta dukungan dari teman-teman untuk Bu Irma. Biar Bu Irma lebih semangat karena kerjanya semakin banyak. Ini Bu Irma dan teman-teman pejuang tengah malam. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih untuk semuanya. Acara kita berakhir. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Irma yang sudah banyak menyampaikan materinya, ya, materi terkait visi dan prakarsa perubahan sekolah kita. Terima kasih juga kepada Ibu pengajar praktik yang telah berhadir ya dan mendampingi acara kegiatan hari ini, dan juga terima kasih banyak atas dukungan Bapak Kepala SMP Negeri 1 Waila serta Bapak Ibu Dewan Guru atas dukungannya sehingga acara pada hari ini terlaksana dengan baik. Untuk menutup acara kita pada hari ini, marilah kita mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baik, saya selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.